Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang kemudian kembali ke tempat nenek tua yang sedang ditawan. Di sana Zhang Wuji melihat ketua Wu yang telah mati akibat terkena serangan. Kemudian Zhang Wuji pergi ke tepi pantai dengan melihat pasukan Persia sedang mempersiapkan menara pengorbanan. Setelah itu Zhang Wuji pun kembali ke tempat persembunyiannya untuk memakamkan ketua Wu di sana. Yang saat itu Zhang Wuji berkata kepada Nona Wu yang sedang bersedih atas kematian ayahnya tersebut dengan menasihatinya untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Kemudian Zhang Wuji menemui Xie Xuan dan berkata jika dia melihat sebuah menara pembakaran. Xie Xuan lalu menjelaskan jika kemungkinan Persia akan segera membakar nenek tua. Setelah mendengar pembicaraan mereka, membuat Xiao Zhao saat itu menjadi lemah tak berdaya dan meminta Zhang Wuji untuk menyelamatkan nenek tua tersebut. Yang ternyata nenek tua ini adalah ibunya Xiao Zhao, sehingga membuat Zhang Wuji dan yang lainnya pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Zhang Wuji dan Xiao Zhao segera pergi untuk menyelamatkan nenek tua itu. Sesampainya di sana Zhang Wuji bernegosiasi dengan pasukan Persia untuk menukar nenek tua dengan seseorang yang ditawan oleh Zhang Wuji. Namun pada awalnya mereka saat itu menolak dan akan membakar nenek tua bersama dengan Zhang Wuji di sana. Sehingga pada akhirnya salah satu dari mereka menghentikan hal tersebut dan kemudian menukar nenek tua dengan orang yang ditawan oleh Zhang Wuji itu. Kemudian nenek tua itu berterima kasih kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menyelamatkan hidupnya. Lalu kemudian mereka pun kembali ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di sana, nenek tua menghampiri Xie Xuan dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dia buat. Lalu Xie Xuan dengan senang hati memaafkannya. Setelah itu Zhang Wuji mengajak Xiao Zhao untuk membantunya mencari tanaman herbal untuk mengobati Zhao Min. Hingga di tengah perjalanan Xiao Zhao mengungkapkan sebuah kebenaran yang dimana saat itu dia diperintahkan oleh ibunya untuk mencuri kitab memindahkan bumi dan langit. Namun saat itu dia tidak mencurinya melainkan hanya menghafalnya. Kemudian berkata meskipun Xiao Zhao telah melakukan hal itu, dia pun berjanji tidak akan berkhianat. Setelah itu Xiao Zhao memberikan sebuah cincin permata dari Persia dengan menyuruh Zhang Wuji untuk terus menyimpan dan menjaganya. Hingga suatu ketika, Zhao Min saat itu bertanya kepada Xie Xuan, mengapa nenek tua saat ini tidak menggunakan jurus 1000 racunnya untuk melawan pasukan Persia. Lalu Xie Xuan menjelaskan jika nenek tua ini tidak ingin mempelajari jurus tersebut dikarenakan tidak ingin merusak kecantikannya. Yang ternyata di masa lalu nenek tua ini adalah wanita yang sangat cantik dan dikagumi oleh semua orang yang berada di sekte Ming. Dan nenek tua ini berasal dari pasukan Persia. Hingga suatu ketika dia menikah dengan seseorang, tapi pernikahan tersebut pada awalnya ditolak oleh sekte Ming. Namun setelah sekian lama akhirnya pemimpin sekte Ming menyetujui pernikahannya dan pernikahan mereka pun berjalan lancar. Sampai suatu ketika saat suaminya ini ingin bergabung dengan sekte Ming, namun semua anggota sekte Ming saat itu malah menolaknya. Hingga beberapa hari setelah itu, pemimpin sekte Ming menghilang. Fan Yao yang sedang melakukan pencarian melihat nenek tua yang keluar dari jalan rahasianya, sehingga langsung melaporkannya kepada anggota lain. Dikarenakan yang boleh menggunakan jalan tersebut hanyalah pemimpin sekte dan istrinya. Hingga pada akhirnya nenek tua ini yang melanggar pelanggaran langsung diberikan hukuman selama 10 tahun. Namun nenek tua dan suaminya saat itu kabur dari sana, sehingga setelah kejadian itu mereka ini dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian saat itu, nenek tua ini ingin menjodohkan Xiao Zhao dengan Zhang Wuji. Namun Zhang Wuji ini langsung menolaknya dikarenakan dia hanya menganggap Xiao Zhao sebagai adiknya. Begitupun dengan Xiao Zhao yang hanya ingin menjadi pelayan bagi Zhang Wuji. Setelah itu Zhao Min berkata jika nenek tua saat itu ingin putrinya menjadi pelayan Zhang Wuji atau memilih dia untuk mengikuti jejaknya sebagai perawan suci di Persia. Tak lama setelah itu Nona Wu menghampiri mereka dan berkata jika mereka telah dikepung oleh pasukan Persia yang dimana saat ini mereka telah siap membakar tempat tersebut.
Melihat serangan itu, Zhao Min meminta Zhao untuk membawakan tawanan kepada mereka. Di saat itu Zhao Min melihat sebuah tulisan di wajah tawanan itu, yang dimana itu adalah jurus King Yun. Melihat hal itu, Xiao Zhao pun langsung segera membacanya, bertujuan agar Zhang Wuji mencoba mempelajarinya. Dan tak lama setelah itu pasukan Persia turun untuk menyerang mereka, yang saat itu Zhang Wuji pun mencoba menghalanginya. Kemudian dia pun berhasil mendapatkan beberapa lencana api suci dan langsung memberikannya kepada Xiao Zhao. Hingga suatu saat ada salah satu dari mereka yang menyerang Zhang Wuji dari belakang. Dona Wu yang melihat itu mencoba melindungi Zhang Wuji hingga membuatnya mati seketika. Lalu Xie Xuan juga ikut ke dalam pertarungan tersebut. Di saat itu, Xiao Zhao membaca tulisan yang berada di lencana api suci, sehingga membuat Zhang Wuji akhirnya bisa mempelajari jurus King Yun, dan kemudian berhasil menyerang musuh dengan membuat mereka terluka. Sementara orang Persia yang mereka tawan saat itu melakukan bunuh diri, sehingga membuat mereka menyiapkan pasukan pemanah untuk membunuh Zhang Wuji dan yang lainnya. Namun saat itu nenek tua berteriak untuk menghentikan mereka. Kemudian saat itu dia pun melepaskan penyamarannya. Semua pasukan Persia saat itu menyadari jika dia adalah Dai Qixi, wanita suci yang telah lama menghilang. Setelah itu Dai Qixi menghampiri Zhang Wuji lalu mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Sementara Xiao Zhao hanya bisa terdiam sambil menyerahkan lencana api suci itu kepadanya. Kemudian nenek Daisy berkata jika dia akan mengikuti mereka. Namun sebelum melakukan perjalanan, dia mengundang Zhang Wuji dan yang lainnya untuk pergi ke kapalnya. Sesampainya di sana terlihat jika Xiao Zhao yang saat ini telah menjadi pemimpin Persia yang baru, lalu kemudian mengajak Zhang Wuji untuk pergi ke suatu ruangan. Di sana Xiao Zhao mengatakan perpisahan terakhirnya, sehingga dengan terpaksa Zhang Wuji harus melepaskan Xiao Zhao yang harus pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Zhao Min yang mengingat perkataan Xiao Zhao yang menceritakan jika Zhang Wuji sangat mencintainya, membuat dirinya langsung memastikan hal itu dan bertanya kepada Zhang Wuji tentang perasaannya tersebut. Namun Zhang Wuji saat itu hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji yang terbangun langsung dikejutkan dengan keadaan Yin Li yang saat itu sudah tidak bernyawa. Dia pun melihat keadaan yang lain yang dimana saat itu Zhao sedang pingsan dan juga Zhao Min yang sudah tidak ada di sana, sehingga Zhang Wuji pun kemudian mencarinya namun dia tidak berhasil menemukannya. Setelah itu Zhang Wuji pun langsung menghampiri ayah angkatnya. Kemudian Xie Xuan itu berkata jika mereka telah diracuni oleh seseorang dan bahkan pedang naga saat itu juga menghilang. Lalu dikarenakan saat itu Zhao Min menghilang, sehingga membuat Xie Xuan mencurigai Zhao Min yang telah melakukan semuanya ini. Kemudian Zhang Wuji memakamkan mayat Yin Li, hingga tak lama setelah itu Zhao pun datang ke sana dengan mengatakan jika Zhao Min ini adalah pelakunya. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji mempunyai dendam kepadanya dan berjanji jika dia akan membalaskan dendam tersebut. Hingga suatu ketika Xie Xuan menyuruh Zhang Wuji untuk mengobati luka dari Zhao. Namun saat itu Zhang Wuji berkata jika dia tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan Zhao ini adalah seorang wanita. Lalu Xie Xuan menyarankan agar mereka melakukan pernikahan. Akan tetapi Zhang Wuji tidak bisa melakukan hal itu. Di sisi lain, ternyata Zhao yang sedang menguping pembicaraan mereka tiba-tiba pingsan. Kemudian Zhang Wuji memeriksa keadaannya, yang dimana saat itu racun yang dideritanya sudah sampai ke organ dalam. Lalu dia pun meminta izin untuk mengobatinya. Namun saat itu Zhao yang telah menguping pembicaraan mereka malah langsung menolak hal tersebut. Dikarenakan kondisinya yang terdesak, Xie Xuan menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan. Lalu Zhang Wuji saat itu dengan terpaksa melakukannya. Namun dengan syarat jika saat itu dia hanya akan bertunangan dan akan menikah ketika pedang naga sudah kembali. Lalu Zhao juga menyetujui syarat tersebut. Dan kemudian Zhang Wuji pun langsung memulai pengobatannya. Hingga sampai suatu saat, Zhang Wuji bersama dengan Zhao mendatangi Xie Xuan dan berkata jika ada beberapa pasukan yang sedang mengepungnya. Namun di saat itu mereka akan bersembunyi. Pasukan itu pun telah sampai di hadapan mereka dan menyuruh mereka untuk ikut ke tepi pantai.
Singkatnya, di tengah perjalanan Xie Xuan dan Zhao berencana untuk menyerang mereka. Sementara Zhang Wuji yang melihat hal itu pun langsung segera menghentikannya. Namun semua itu sudah terlambat. Kemudian diperlihatkannya di dataran tengah. Saat itu King Su didatangi oleh mata-mata dari sekte pengemis dan menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Dia pun saat itu menyetujuinya dan telah sampai di tempat tersebut. Di sana pemimpin sekte pengemis akan membawanya untuk bertemu dengan Zhao. Namun dengan syarat dia harus menjadi penghubung di antara mereka. Namun di malam harinya, King Su mendengar pembicaraan mereka yang akan menjadikan King Su ini sebagai mata-mata untuk mendapatkan informasi dari sekte Ming dan juga sekte Wudang. Mengetahui semua itu, King Su pun marah dan segera pergi dari sana. Di tempat lain, Zhang Wuji dan yang lainnya telah sampai di ibu kota. Mereka saat itu melakukan penyamaran dan beristirahat di suatu tempat. Lalu terlihat jika saat itu sekte pengemis juga datang ke sana. Xie Xuan saat itu mencurigai jika mereka saat itu mengadakan pertemuan untuk mengadakan penyerangan kepada sekte Ming. Dan diperlihatkan jika pendekar ke-7 saat itu sedang mencari keberadaan King Su dan bertanya kepada seorang pelayan. Pelayan tersebut menceritakan jika beberapa hari yang lalu ada salah satu anggota sekte Wudang yang diculik oleh sekte pengemis. Setelah mengetahui hal itu, membuat pendekar ke-7 pun langsung mencarinya. Sementara King Su saat itu bertemu dengan Zhao sesuai yang dijanjikan oleh sekte pengemis. Namun di saat itu Zhao sedang terkena obat bius. King Su saat itu mencoba meminta obat penawar kepada mereka. Namun King Su ini malah dipermainkan oleh mereka dan kemudian melakukan sebuah penghinaan kepada Zhao. Singkatnya, King Su pun mengungkapkan perasaannya kepada Zhao. Namun Zhao saat itu langsung menolaknya dikarenakan dia telah bertunangan dengan Zhang Wuji. Sehingga membuat King Su menjadi kesal dengan memaksa Zhao untuk menerima cintanya. Tak lama setelah itu, pendekar ke-7 pun datang ke sana dengan langsung menghentikannya. Hingga pada akhirnya King Su yang sudah buta akan cintanya itu malah membunuh pendekar ke-7 yang merupakan pamannya sendiri. Singkatnya, keesokan harinya, Zhang Wuji pun mulai mengamati sekte pengemis yang akan melakukan sebuah pertemuan. Namun saat itu Zhang Wuji terkejut melihat King Su yang berada di sana dan dia diperkenalkan sebagai anggota yang baru. Yang dimana pertemuan mereka saat ini bertujuan untuk menggunakan King Su untuk meracuni sang guru beserta muridnya untuk dijadikan sebagai tawanan agar mereka lebih mudah untuk menangkap Zhang Wuji. Lalu setelah itu mereka pun membawa tawanan dari sekte Ming dan bertanya tentang rencana yang akan dilakukan oleh sekte Ming selanjutnya. Dan tentu saja prajurit tersebut pun menolak untuk berkhianat. Tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dengan mengaku sebagai Zhang Wuji. Namun saat itu King Su mengenali dirinya sehingga membuat mereka pun langsung menyerang Zhao Min. Zhang Wuji yang saat itu memantau dari kejauhan menyadari jika ada sesuatu keanehan yang dimana saat itu Zhao Min tidak menggunakan pedang langit. Hingga sampai Zhao Min yang saat itu terpojok membuat Zhang Wuji langsung membantunya untuk melarikan diri dari sana. Kemudian Zhang Wuji mencekik leher Zhao Min agar dia mau menceritakan semuanya. Namun saat itu Zhang Wuji tidak tega dan langsung melepaskannya. Setelah itu Zhao Min pun berkata mengapa Zhang Wuji melakukan hal ini kepadanya. Lalu Zhang Wuji pun mengatakan jika dia adalah pelaku dari kematian Yin Li. Sementara Zhao Min saat itu kebingungan dengan meminta Zhang Wuji untuk mengantarkannya kepada Xie Xuan. Sesampainya di tempat penginapan, saat itu Xie Xuan sedang tidak ada di sana. Kemudian Zhang Wuji pun meminta penjelasan tentang kejadian sebelumnya dan menuduh Zhao Min melakukan hal tersebut dikarenakan cintanya tidak dibalas oleh Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya Zhao Min yang seketika dituduh tiba-tiba sangat marah dan langsung pergi dari sana. Lalu Zhang Wuji pun kemudian mengejarnya. Namun semua itu hanya sia-sia. Zhang Wuji pun saat itu terus berusaha sehingga akhirnya Zhang Wuji menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Di mana di saat pagi hari, dia pun melihat Yin Li yang sudah tewas dan juga Zhao yang sudah terkena racun. Sementara Zhao Min sudah tidak ada di sana. Sehingga alasan itulah membuat mereka menuduh jika Zhao Min ini adalah pelakunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Zhao Min meluruskan hal ini dan berkata jika saat itu juga ia telah diracuni. Dan ketika tersadar dia sudah berada di tengah laut dan ditolong oleh seorang nelayan yang kemudian mengantarkannya untuk kembali ke tempatnya. Dan setelah itu Zhao Min meminta bawahannya untuk menjemput Zhang Wuji ke pulau.
Kemudian diperlihatkannya Sekte Wudang yang sedang mencari pendekar ketujuh, yang di saat itu mereka masuk ke kamarnya dan melihat sebuah tulisan yang berisi jika ada seseorang pengkhianat di dalam Sekte Wudang. Sementara Zhang Wuji saat itu sedang berada di sebuah goa bersama dengan Zhao Min. Hingga beberapa saat setelah itu Sekte Wudang pun datang ke sana. Mengetahui hal itu, Zhang Wuji pun berusaha untuk bersembunyi dikarenakan saat itu dia sedang bersama dengan Zhao Min. Namun di saat akan bersembunyi, mereka melihat mayat dari pendekar ketujuh. Sementara Sekte Wudang yang telah memasuki goa, sehingga akhirnya Zhao Min pun mengalihkan perhatiannya. Namun ketika melihat Zhao Min yang sedang terpojok, membuat Zhang Wuji segera menghentikannya dan mengatakan jika dia menemukan mayat pendekar ketujuh. Lalu pendekar keenam yang sangat marah pun langsung pergi keluar dan menyerang Zhao Min. Namun semua itu dihentikan oleh Zhang Wuji sehingga membuatnya dituduh bekerja sama dengan Zhao Min. Setelah itu Zhao Min pun melihat beberapa pasukan sekte pengemis yang melewati tempat tersebut. Zhang Wuji pun dengan segera langsung menghentikan perjalanan mereka. Hingga suatu saat ketika Sekte Wudang menguping pembicaraan Kingsu dengan sekte pengemis yang berkata jika dia telah menyesal membunuh pendekar ketujuh, yang kemudian Sekte Wudang pun meminta maaf kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menuduhnya menjadi pengkhianat. Lalu kemudian mereka pun kembali ke Sekte Wudang. Dan keesokan harinya, Zhang Wuji pergi meninggalkan Zhao Min di penginapan. Lalu ada seorang pelayan yang memberikan surat yang berisi jika Zhang Wuji akan pergi untuk keperluan dari Sekte Ming. Singkatnya, Zhang Wuji saat itu sedang mengobati salah satu pendekar Sekte Ming. Lalu mereka menjelaskan kepada Zhang Wuji jika saat ini Zirao sedang diculik oleh sekte pengemis. Kemudian diperlihatkannya Kingsu yang saat itu akan memulai rencananya untuk meracuni sang guru. Namun ketika sang guru akan meminum racun tersebut, Kingsu langsung menghentikannya sambil berlutut meminta maaf dikarenakan telah membuat pendekar ketujuh mati di tangannya. Beberapa saat setelah itu pendekar Wudang datang ke sana dengan sang guru yang telah mengetahui semuanya. Pendekar pertama saat itu meminta maaf dikarenakan ulah putrinya yang telah mempermalukan Sekte Wudang dan kemudian akan menyerangnya. Namun serangan itu dihentikan oleh sang guru yang berkata jika dia harus memberikan Kingsu ini kesempatan untuk berubah. Sementara Kingsu saat itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Di tempat lain, Zhang Wuji yang mendapatkan kabar jika Zirao sedang diculik membuatnya langsung menghampiri sekte pengemis dan langsung menyelamatkan Zirao. Namun Zhang Wuji saat itu hanya seorang diri sehingga kewalahan melawan pasukan sekte pengemis dan membuat Zirao kembali ditawan. Tak lama setelah itu datang wanita misterius dengan pasukannya. Lalu kemudian pemimpin sekte pengemis berkata jika tongkat yang dibawa oleh wanita tersebut adalah tongkat palsu, sehingga membuatnya langsung menanyakan tentang keberadaan tongkat asli tersebut. Hingga akhirnya wanita itu pun menyuruh Zhang Wuji untuk melawan orang itu dan kemudian berhasil mengalahkannya dengan mudah. Sementara Yao Liang segera melarikan diri dari sana, dan setelah itu ada seorang gadis yang mendekatinya dan langsung menanyakan tentang keberadaan ayahnya, sehingga membuat penyamarannya saat itu terbongkar, yang ternyata gadis itu adalah putri dari pemimpin sekte pengemis sebelumnya yang telah mati dibunuh oleh Cheng Kun. Lalu semua anggota sekte pengemis pun langsung marah dan menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya. Namun saat itu dia tidak mengetahui apa-apa dikarenakan hanya disuruh oleh Yao Liang. Kemudian Zhang Wuji pun menjelaskan jika saat pertarungan di puncak terang, Cheng Kun saat itu hanya berpura-pura mati dan menghilang dari sana. Dan wanita misterius itu pun pergi dari sana bersama dengan pasukannya. Singkatnya, Zhao Min saat itu sedang dijemput oleh kakaknya yang saat itu mengajaknya untuk kembali ke istana utama. Namun saat itu Zhao Min menolak dan mengancam mereka jika dia akan melakukan bunuh diri, sehingga saudaranya tersebut memberitahu sebuah kebenaran yang dimana ayahnya saat itu sedang terluka cukup parah, sehingga pada akhirnya Zhao Min pun memutuskan untuk kembali ke istana utama. Kemudian Zhang Wuji saat itu kembali ke sekte Wudang dan berkata kepada semuanya jika dia saat itu akan menikah dengan Zirao. Hingga beberapa hari setelah itu Zhang Wuji pun berpamitan kepada semuanya dikarenakan dia harus kembali ke sekte Ming.
Namun sebelum kepergiannya, mereka dikejutkan oleh kedatangan Yin Li yang ternyata masih hidup dan berkata jika saat itu Zhang Wuji telah tega menguburnya secara hidup-hidup. Lalu seketika Zhang Wuji langsung menanyakan tentang siapa yang telah melakukan semuanya. Namun saat itu Yin Li terlihat begitu trauma dan tidak ingin mengatakan semuanya. Di tempat lain, Zhao Min saat itu berpamitan kepada kakaknya, namun tiba-tiba datang seorang prajurit yang memberikan sebuah kabar, sehingga membuat kakaknya saat itu langsung pergi dari sana. Lalu Zhao Min yang penasaran langsung bertanya kepada prajurit tersebut, dan dia pun berkata jika mereka telah berhasil menangkap seseorang. Singkatnya, di malam harinya Zhao Min pun menyamar untuk menjadi prajurit di sana dan menghabisi semua penjaga untuk memastikan seseorang yang mereka tangkap. Lalu kemudian setelah itu membuka penutup kepalanya, yang ternyata orang yang ditangkap mereka adalah pendekar Zhu. Setelah itu ayahnya Zhao Min datang ke sana dengan menuduh Zhao Min sebagai pengkhianat dikarenakan telah melakukan penyerangan sehingga hal itu membuatnya akan dihukum mati. Keesokan harinya, para Argojo melakukan tugas mereka untuk menghukum mati Zhao Min. Namun ternyata ada Fan Yao yang saat itu menolongnya dengan berhasil membawa Zhao Min ke tempat yang aman. Lalu kemudian Fan Yao saat itu mengajak Zhao Min untuk bergabung dengan Sekte Ming agar dia bisa hidup dengan tenang. Namun Zhao Min saat itu berkata jika dia saat ini sedang bertengkar dengan Zhang Wuji dikarenakan hilangnya pedang naga dan juga kematian Yin Li. Lalu Fan Yao pun berkata jika Yin Li masih hidup dan saat ini dia sedang bersama Zhang Wuji dan yang lainnya, yang dimana setelah mengetahui hal itu membuat Zhao Min menjadi tenang. Kemudian diperlihatkannya Zhang Wuji yang sedang berkumpul dengan Sekte Ming. Hingga beberapa saat setelah itu datang Raja Kelelawar yang berkata jika mereka telah menyelamatkan pendekar Zhu yang ditawan oleh Mongolia. Lalu kemudian Fan Yao juga datang ke sana dengan memberikan sebuah saran untuk membunuh pemimpin Mongolia melalui Zhao Min yang akan menjadi penghubung mereka saat ini. Hingga suatu ketika pendekar Zhu menghampiri Zhang Wuji dan berkata jika dia telah mengetahui cara untuk membunuh pemimpin Mongolia. Namun saat itu Yan Zhao menolaknya dikarenakan jika mereka membunuhnya, maka hanya akan menjadi permusuhan berkelanjut yang dimana pangeran tersebut akan naik tahta dan membalaskan dendamnya tersebut. Sehingga akhirnya Zhang Wuji pun membatalkan rencana itu. Dan di tempat lain, Yin Li yang saat itu mengambil cincin milik Zhao langsung melemparkan cincin tersebut hingga membuat Zhao Min saat itu teringat tentang kejadian seseorang yang meracuninya, yang dimana saat itu dia berhasil melepaskan cincin milik orang itu dan bunyinya seperti cincin milik Zhao. Setelah itu Zhao Min pun langsung menuduh jika Zhao ini adalah pelakunya. Namun Zhao saat itu mengelak dengan mengatakan jika Zhao Min telah menuduhnya, hingga akhirnya hal itu membuat mereka pun saling tuduh-menuduh. Kemudian diperlihatkannya Fan Yao yang menghampiri Zhao Min dan berkata jika saat ini terjadi perubahan rencana, yang seketika Zhao Min langsung bertanya siapa yang berubah rencana tersebut. Hingga tak lama setelah itu datang pemimpin Sekte Elang Langit yang langsung menyerang Zhao Min, sehingga serangan itu pun berhasil dihentikan oleh Fan Yao sambil berkata jika Zhao Min ini adalah tamu dari Zhang Wuji. Dan di tempat lain, Zhang Wuji yang sedang menghampiri Yin Yewang melihat Zhao Min yang sedang dikejar oleh pemimpin Sekte Elang Langit dan meminta Yin Yewang untuk menangkapnya. Namun beruntungnya saat itu Zhang Wuji langsung menghentikannya dengan mengatakan jika peraturan Sekte Ming melarang mereka untuk membunuh sembarangan. Zhao Min yang terdesak saat itu menceritakannya tentang kebenarannya, yang dimana saat itu dituduh berkhianat kepada Mongolia dan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah itu Zhao Min pun langsung pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ruang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.